Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ilmu bebas nilai atau tidak bebas nilai untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Ridho Putra MAG. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rinda Ramadhani, NIM 1318038, serta rekan saya Nandra Gustiansyah, NIM 1318004, dan Lukman Khan Nasution, NIM 1318035. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pengertian ilmu. Rasionalisasi ilmu pengetahuan terjadi sejak René Descartes dengan sikap skeptik metodisnya meragukan segala sesuatu kecuali dirinya yang sedang ragu-ragu. Sikap ini berlanjut pada Aufklärung, suatu era di mana yang merupakan suatu usaha manusia untuk mencapai rasional tentang dirinya dan alam. Istilah ilmu dalam pengertian klasik diartikan sebagai pengetahuan tentang sebab, akibat, atau asal-usul. Guston Buselar mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah suatu produk pemikiran manusia yang sekaligus menyesuaikan antara hukum-hukum pemikiran dengan dunia luar. Selanjutnya itu ciri-ciri ilmu menurut Van Melsen. Yang pertama, ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis koheren. Yang kedua, ilmu pengetahuan tanpa pamrih karena erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan. Yang ketiga, universalitas ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu objektivitas, yang artinya setiap ilmu terpimpin oleh objek dan tidak didistorsi oleh persangka-persangka subjektif. Yang kelima adalah ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan. Karena ilmu itu, pengetahuan harus dapat dikomunikasikan. Yang selanjutnya yang keenam yaitu progresivitas, yang artinya suatu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah bila mengandung pertanyaan-pertanyaan baru dan menimbulkan problem-problem baru. Selanjutnya itu kritis, tidak ada teori ilmiah yang definitif. Yang terakhir itu ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan antara teori dengan praktis. Inilah ciri-ciri ilmu menurut Van Melsen. Selanjutnya pengertian nilai. Filsafat sebagai philosophy of life mempelajari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan dan berfungsi sebagai pengontrol terhadap keilmuan manusia. Teori nilai ini berfungsi mirip dengan agama yang menjadi pedoman kehidupan manusia. Dalam teori nilai terkandung tujuan bagaimana manusia mengalami kehidupan dan memberi makna terhadap kehidupan ini. Nilai bukan sesuatu yang tidak eksis, sesuatu yang sungguh-sungguh berupa kenyataan, bersembunyi di balik kenyataan yang tampak, tidak tergantung pada kenyataan-kenyataan lain. Ilmu itu mutlak dan tidak pernah mengalami perubahan. Yang selanjutnya adalah paradigma ilmu bebas nilai. Ilmu bebas nilai dalam bahasa Inggris sering disebut dengan value free, yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu itu sendiri. Selanjutnya, Joseph Situmorang menyatakan sekurang-kurangnya ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai. Di antaranya itu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya adalah bahwa
ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor ideologis, religius, kultural, dan sosial. Yang kedua, diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Kebebasan di sini menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Yang terakhir adalah penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis sendiri itu bersifat universal. Dalam pandangan ilmu yang bebas nilai, eksplorasi alam tanpa batas dapat dibenarkan karena hal tersebut untuk kepentingan ilmu itu sendiri. Yang terkadang hal tersebut dapat merugikan lingkungan. Seperti contohnya untuk hal ini adalah seperti teknologi air condition yang ternyata berpengaruh pada pemanasan global dan lubang ozon semakin melebar. Tetapi ilmu pembuatan alat pendingin ruangan ini semata untuk pengembangan teknologi itu dengan tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan sekitar. Setidaknya ada problem nilai ekologis dalam ilmu tersebut. Tetapi ilmu bebas nilai menganggap nilai ekologis tersebut menghambat perkembangan ilmu. Dalam ilmu bebas nilai, tujuan dari ilmu itu untuk ilmu. Selanjutnya, kita masuk pada paradigma ilmu tidak bebas nilai. Ilmu yang tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Menurut salah satu filosof yang mengerti teori value bond yaitu Jürgen Habermas, berpendapat bahwa ilmu, sekalipun ilmu alam tidak mungkin bebas nilai karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan. Selanjutnya, kaitan ilmu dengan nilai. Di dunia modern ini, ilmu sangatlah mendominasi. Dipandang dari segi masa depan, ilmu dianggap sebagai sumber nasihat tentang perilaku. Dalam pandangan Habermas, jelas sekali bahwa ilmu sendiri dikonstruksi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, yakni nilai relasional antara manusia dan alam, manusia dan manusia, manusia dan nilai penghormatan terhadap manusia. Jika lahirnya ilmu itu terkait dengan nilai, maka ilmu itu sendiri tidak mungkin bekerja terlepas dari nilai. Tanggung jawab ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut tanggung jawab terhadap hal-hal yang akan dan telah diakibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa-masa lalu. Tanggung jawab etis tidak hanya menyangkut mengupayakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat dalam kehidupan manusia. Kaitan ilmu terhadap nilai-nilai membuatnya tak terpisahkan dengan nilai. Baiklah, sekian pemaparan dari kami. Jika ada kata kami yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.